saksikan. Oh saya lupa pemanasan pesawatnya. Oh, Itu dia. ada gitu ya. Dan ini Itu pemanasan mesin apa radio? Itu mesin. Mesin. Itu kalau di radio kotor. Radio. Oke deh, kalau gitu grup E tidak bermain berarti tidak ada kuda terbang, Tiger Wong, Bigetron Ace dan juga Daisy Cherry. Oke, Daisy Cherry. Dan Kadoge juga mungkin kita melihat beberapa tim kemarin tuh Kadoge ada yang sebenarnya kita cukup respect juga, ada satu player dari tim Simba kalau tidak salah. Iya betul. Dia lagi sakit ya. Oke, kalau gitu kita umumkan aja kalau begitu ya. Iya, jadi teman-teman semua yang cukup bingung kemarin kenapa satu player dari Simba selalu kena dari play zone, selalu pulang dari play zone karena ternyata satu player sedang ada yang sakit, dirawat, tapi demi apa ya sportivitas manajer dari Simba terus melakukan login terhadap player tersebut walaupun nggak bisa ngapa-ngapain di game. Tapi itu bentuk profesionalitas dari sebuah tim untuk semuanya bisa masuk. Karena teman-teman ketahui API-nya nggak bisa jalan secara sempurna kalau nggak 64 player masuk. Yes, gitu. Jadi ya respect lah ya untuk Simba 276. Kita selalu respect karena sebelum-sebelumnya itu Kadoge ada yang joki lah, ada yang joki. Tapi ini dia, walaupun masih sulit untuk bermain, tapi dia tetap login untuk masuk dalam game. Betul, dan tidak joki sama sekali. Tidak joki, iya gitu betul. Loh. Jadi cepat sembuh juga buat kakak yang sedang sakit, dalam masa pemulihannya cepat sembuh agar bisa kembali memperkuat timnya untuk di hari berikutnya dari PMVB. Dan tadi juga Kadoge dengan garis pesawat yang tadinya tidak terlalu dewasa juga menyulitkan beberapa tim untuk harus mencari kendaraan mengudara mengambang juga. Satu player dari Voin Roses yang sudah berjalan di satu buah rumah singgah. Kalau biasanya kita keluar dari CDV ini menjadi rumah ketigaan kita ya. Betul, sebelum masuk rumah dewa berikutnya ya. Tapi ini menarik banget mereka mengambil atau memutus bahkan menurut gua dari jalur rotasi Dewa United dan juga berarti Young and Free harus ya, karena Young and Free adalah satu tim yang turun di bagian Cruz Deval, sedangkan DU turun di bagian El Azhar. Namun begitu kita lihat dari DU ternyata lebih tengah kali ini mereka melakukan scrapping di sekitaran HDP bahkan mengambil rumah dewa terlebih dahulu. Jadi ternyata hari ketiga banyak perbedaan yang terjadi bahkan di game pertama, Reski. Ya betul sekali Kadoge. Dan kalau kita lihat dari DU Kadoge, kalau dari mata saya sendiri 2 hari ini saya melihat Dewa United ini masih yang menonjol ini condong lebih ke Aleta. Iya, betul. Mungkin walaupun Ketin kita tahu ya sudah menjadi player yang berpengalaman juga, tapi ya apa yang masih bolong dari mereka ya? Karena dari Aleta saja nih. Mungkin gue meminjam kata-kata junior kemarin ya, masih ada sinkronisasi di tim ini karena cukup masif kan perubahan yang terjadi. Ingat 3 player loh diubah dari Dewa United hanya 1-2 tapi 3 player berarti menandakan 75% playernya berganti gitu loh dari yang seyogianya atau seadanya gitu. Jadi ya membuat mereka mungkin masih ada yang coba dibangun lagi dari gameplay dan lain sebagainya. Tapi kita berpindah nih Reski karena Puerto Paraiso di mana 2 tim menempati tempat ini, ada Simba 2 dan juga GC Vicious. Iya betul sekali. Dan ini dia Kadoge. Ada informasi keren yang keluar di layar kaca kita semua. Ada bonus point dari udah gitu doang. Betul. 2 sampai 19 September 2022. Berarti harus push ini. Push lah. Makanya jangan FT terus kalau dari malam. Karena saya kejar dominator susah sekali. Iya makanya main sama kita-kita. Iya, karena sekarang ada poin bonus. Jadi kalau misalnya main klasik sekarang teman-teman dapetnya BC 20 mungkin bisa jadi 30 ya kan. Sampai tanggal 19 September. Jadi gak ada alasan lagi untuk push. Apalagi teman-teman yang punya mimpi untuk mendapatkan koin-koin, punya waktu mungkin sekarang push di waktu-waktu ini karena lagi ada bonus poinnya. Tapi ya ingat jangan sampai juga kalian tusuk biar terus plus poinnya. Kalau saya sarankan sekarang kalau main klasik tuh poinnya mabar sih, mabar. Karena sekarang kita tahu klasik tuh juga sulitnya juga seperti FT juga bisa dikatakan. Ya kalau di tier gak jauh beda dengan FT loh. Player-playernya udah pada bisa main semua. Gak lagi ngebahas aim, lebih karena mereka udah bisa nge-flank, mereka udah ngerti permainan terrain. Happy birthday gak sedikit juga. Tapi ya yang gue seneng juga selain tadi ada bonus tier, pasti adanya event Secret Rise. Itu membantu banget buat teman-teman yang bisa push rank tapi tetap mau ngerasain barbar di awal, silahkan. Itu cari yang bulat-bulat tuh, karena ada kumbang yang menyelamatkan hari. Betul sekali, ada kumbang yang bisa menyelamatkan kalian untuk bermain mencoba yang kedua kalinya lagi ya. Oke, dan kita akan beralih kembali ke dalam gamenya. Seperti biasa, ini Miramar belum terlalu banyak yang melakukan fight, tapi dari BNW Kadoge, kalau saya pribadi saya akan mencap BNW ini menjadi tim yang masih sangat kuat untuk Miramar ya. Oke, kenapa tuh Ki? Mereka dari GPSL kemarin, mereka bisa back to back di Miramar loh. Luar biasa ya. Padahal permainan mereka adalah scrapping LL yang dimana untuk bergerak masuk dalam zona berikutnya nggak mudah, banyak apa ya kayak lekukan ngebuat mungkin nggak bisa cepat tapi fight mereka bisa menangkan. Dan kalau BNW gue suka banget permainan utility mereka juga
gak jelek sama sekali, bahkan gak pelit dalam artian Iya. punya nade, punya smoke ya dikeluarkan. Tapi ini dia top 5 eliminator sementara ada Ayane dari BNW, Caroline dari Void DB Click, Linting dari Altrigo Dione, Vanilla dari Aritama Viper, dan Nikki dari BNW. Dan tadi kalau Reski membahas BNW salah satu tim yang kuat di Miramar, mungkin secara GPSL total pun mereka adalah salah satu tim yang masih sangat mendominasi. Terbukti 2 playernya masuk top 5 eliminator. Ya betul sekali, ada Niki bersama Ayane juga, tapi tentunya juga ini masih perbedaan yang sangat Ya, dekat, tipis-tipis lah ya. tipis-tipis masih bisa dikejar, apalagi hari ini mereka akan bermain sepanjang 6 game ya kalau mereka lolos lagi ke bonus round-nya ya. Betul. Tapi yang ini hard sih Ki, karena Ya. damage-nya sampai 4.000 loh dari 23 eliminasi, berarti kan angka yang besar, banyak fight juga dilakukan oleh Ayane. Dan memang kita kenal Ayane dari 88 Esport juga Ya. player yang gak diem gitu, Ya, player yang fight, siap untuk melakukan fight, siap untuk melakukan close combat, medium combat. Memang player yang lengkap lah untuk berbicara Ayane sendiri. Tapi ini Kadoge, yang saya baru lihat juga dari AF satu player Nadran. Kemarin. Clutch ya. Iya, Luar dia biasa. nih pintar. Dia udah tahu kayak dia cara main individual itu seperti apa. Aimnya juga memang mendukung. Beberapa kali dia spray down, tapi memang kemarin itu tidak didukung oleh kayak kaverannya saja. Dia cuma bermulakan bertahan di satu buah pohon, Betul. depannya sudah kosong. Jadi itu benar-benar kesulitan. Tapi kalau kemarin dia unggul kayak di dalam kompon saja, saya rasa kemarin bisa dibalik keadaan sama Nadra. Tapi Nada juga kemarin ya, dengan kemenangannya 4 orang bisa dia take down, itu menurutku udah luar biasa banget. Pertama, selain dia clutch 1 lawan 4, Ya. yang kedua bahkan gak punya Veski. Gak punya Gak Veski punya sama Vesk, ya? sekali, gak punya. Dia bisa menangkan fight itu berarti kan pre-fire yang lebih cepat, yang Ya. pertama. Yang kedua, dia gak kena tembakan dari lawan, berarti positioning badannya udah sangat hebat. Terus kalau dia individual skillnya sih tinggi sih untuk Nadra sendiri. Tahu jaga badan, Betul. jaga hati, Jaga pikiran, jaga pikiran. jaga jiwa. Ya, oke, dan ini dia dari NF. Yang dimana juga mereka ini Via, yang kemarin sudah follow itu namanya Via. Ah itu ya, udah Ya. fallback kan sama Reski ya. Iya. Nanti Ya, kan kita tahu ya. maaf ya Betul, kan. terkali yang mabar dengan INF adalah CX Heli, di mana pergerakan dari bagian atas ini sesuai dengan prediksi junior kemarin. Rotasi cukup beriringan, tapi dari INF satu player ter-take down membuat CX Warning Heli menang secara kuantitas kali ini Reski. Ya betul sekali, satu player mereka tumbang, tapi mereka juga cukup memberikan tekanan balikan, bahkan langsung satu orang player terknock out balik, sama-sama berimbang 3 bakal melawan 3. Dan ini dia Nes, terlalu membuka badannya, masih ada backup yang cukup baik on point dari Sasha di bagian belakang. Satu player sudah berada di bagian depan, ada Audrey yang sudah membuka smoke terlebih dahulu karena dia juga belum terlalu bisa masuk ke bagian depan lagi untuk meruntuhkan pertahanan dari YNF. Tapi CX Warning Heli sekarang bermain cukup agresif, udah mengirimkan satu orang ke arah bagian depan, bahkan satu orang lagi ada di bagian second man-nya. Ini membuat 2 player udah ada di bagian pertahanan dari tim Young and Free. Cook Nate cukup matang, punya 4 bahkan Sasha lempar ke arah bagian depan. Untungnya Young and Free terjadi disiplin dijaga, mereka langsung cepat untuk mundur ke arah bagian belakang. Tapi revive dari CX Warning Hali belum selesai. Sedangkan kalau gue tadi nggak salah lihat dari tim Young and Free bahkan udah mengirimkan satu orang untuk melakukan flag. Kita lihat Via melakukan cook sebuah net 3, 2, 1, lempar ke arah bagian depan dari Via, low toss, high toss ke arah bagian depan, tidak memberikan damage, splash damage pun tidak. Ini akan menjadi stalemate panjang di bagian ujung zona pertama, Reski. Iya betul sekali, apalagi circle sudah berganti lagi. Tapi pintar dari NF, ketika mereka langsung diras, mereka langsung cepat untuk mundur. Karena pastinya dari CX akan memenangkan mereka dengan granat terus menerus. Dan saat ini mereka masih mendapatkan posisi yang enak. Dan itu dia, ada Iron di bagian kiri yang bakal mengumpulkan lagi tambahan informasi titik tepat di mana teman-teman dari CX-nya berada. Tapi 3 temannya di bagian depan juga belum bisa melebar lagi lebih luas. Karena tentunya penyebaran yang mengatur di bagian belakang yang bisa mendapatkan visi yang lebih jelas lagi. Nah ini berbahaya banget untuk dua belah pihak, terutama dari tim Young and Free. Ya. Karena gue lihat tadi kendaraan yang mereka punya yang motor bahkan karena bagian depan justru dari Jack Heli yang kalah. Tapi Audrey membalaskan keadaan on-3 situation kembali lagi terjadi dengan Thompson dia melakukan tembakan ke arah bagian depan, dapatkan yang kedua dari Young and Free. Bahkan yang ketiga membuat Young and Free hanya menyisakan satu orang, dan itu di bagian belakang. Tidak ada body system yang cepat tadi membuat Young and Free kali ini tidak free sama sekali karena pergerakan yang di deadlock, tidak bisa bergerak lagi. Dan bahkan harusnya 3 ini akan menjadi confirm elimination untuk tim CX Warning Heli. Iya betul sekali, satu player mereka Iron cukup berada di area yang masih jauh. Bahkan dia belum tahu mempunyai kendaraan atau tidak, jika temannya tak terselamatkan langsung di end begitu saja. Tapi padahal tadi benar-benar fight yang masih susah ditebak karena dari CX saja tumbang 2. Betul. Tapi karena satu playernya jauh, jadi ya
kemenangan bisa didapatkan lebih banyak daripada tim INF ya. CX masih menguntungkan dan masih bisa kembali menyelamatkan. Iron bakal bertahan saja meninggalkan fight yang ada karena dia sendirian juga harus mencari placement yang lebih cantik lagi. Tapi bagian sisi lain, rotasi yang dibangun dari BFC tertangkap dipatahkan dari Grims Macha saat ini. Betul sekali. Macha dari Grims Navin baru saja menumbangkan dari tim BF yang dimana ada vehicle explosion yang cukup membuat mereka keselimpungan sekarang, bahkan hanya misalkan satu orang aktif yang terlihat di bagian map besar kita yang juga masih dalam jarak tembak dari tim Grims Navin. Akhirnya dari BF udah mulai bergabung lagi, akan ada yang terlebih dahulu satu eliminasi sudah masuk, misalkan 3 orang dan gua kalau jadi BF sekarang belakang aja. Gak worth it to fight di sini pada Grims Navin udah datang 4 orang secara utuh. Ya, ini dari nama BF Butterfly ini membuat saya kayak kepikiran mengingat tim BFD. Kenapa? Karena depannya BF duluan. Aduh. Kurang D saja jadi kayak mau sebut fight gitu. Makanya sebutnya BF. Iya, BF ya. Best friend. Best friend. Best friend forever. Forever ya. Oke, ini dia Grims yang sudah mendapatkan 1 buah poin elim dan mereka juga sedang memantau satu player terakhir yang bergerak di bagian belakang. Masih ada jarak antara mereka masih cukup jauh juga dan saat ini juga mereka masih mendapatkan waktu di bagian pinggiran circle untuk mengambil tambahan lootingan lagi untuk memperkaya mereka maju ke circle berikutnya lagi. Kalau Grims Kadoge, Grims ini ada line up baru juga ya, line up baru juga yang dimana mereka kalau bisa dikatakan masih seperti Morph, masih naik turun. Sebenarnya kuat, sudah mulai kuat. Kayak Morph tuh kemarin ketika masuk sampai late game mereka melakukan fight beberapa kali menang juga. Betul. Tapi kayak nextnya itu yang masih karena nggak maksimal ya, gitu betul. Kan. Kalau Grims justru gue nggak mau bilang dia naik turun Ki. Ya. Gue malah bilang lagi turun. Iya, karena menurut gue dia adalah satu tim yang on par dengan Onyx, dengan Bigetron Ace, dengan let's say Aditama, Voin. Dia adalah salah satu tim yang menurut gue kuat banget, apalagi dengan datangnya Razer terakhir masuk ke Grims Navin harusnya menjadi salah satu tim yang sangat diunggulkan. Walau begitu, entah mengapa ada gameplay yang gak terlalu maksimal, sebagaimana kita melihat di 2 hari kemarin Onyx X yang gak terlalu memberikan poin besar, dan Bigetron Ace di hari kedua kemarin yang gak terlalu maksimal. Jadi ya mungkin para pemain sekarang agak kaget melihat tim-tim dari komunitas yang lagi naik gitu loh secara gameplay gitu. Jadi akhirnya membuat ada dinamika yang terjadi. Ya, dan seperti kemarin Kadogi katakan bahwa mungkin kalau hari ini Onyx WWCD kita ingin tanya ya, kita pengen tanya juga. Dan beberapa tim seperti Bigetron kemarin Bull juga di hari pertama, woi kalau bisa dikatakan kuat. Tapi kemarin benar-benar mereka sepanjang 5 game mengumpulkan poin itu cuma sampai 15 atau 12 poin saja, dan pada akhirnya mereka tidak bisa lolos ke bonus roundnya. Benar-benar kemarin turun drastis juga. Ya itulah mungkin kalau kita berbicara liga ya, akan banyak sekali yang bisa terjadi mungkin dari rotasi yang berbeda. Bahkan hari ini kita lihat tadi DU pindah drop zone ya kan. Jadi ada beberapa hal yang masih terus terjadi dinamikanya. Tapi kali ini kita lihat BF kembali lagi bertemu dengan Grims. Bahkan tadi tidak hanya Grims, ada RBCL juga membuat BF kayaknya sekarang tim paling bonyok yang ada di game kali ini, menyisakan 1 orang saja dari pergerakan rotasinya. Kali ini kita lihat Los Leones, ada tim GC yang satu vehicle-nya meledak. Alter Ego ternyata menjadi seorang yang terus melakukan tembakan karena tim GC membuat vehicle mereka meledak, bahkan confirm 1 eliminasi didapatkan. Ya betul sekali, 1 player yang tumbang dari Bull juga masih bisa diselamatkan. Crystal ini juga menjadi player yang cukup bagus untuk Bull saat ini juga, dan tentunya juga ketika mereka menerima tekanan ataupun Crystal terkena harus diupayakan sebaik mungkin. Tapi saat ini Milo Racing sedang mengunci 1 player di bagian depan dari player GC saat ini dimainkan 1 buah granat. Coach Comet Milo malah kalah saat ini. Oh my god, cukup low tapi backup datang dengan begitu cepat, tapi tak tersemat seorang Milo. Dia memulangkan player terakhir dari GC saat ini. Aduh, tapi sayang banget ya Milo karena memang tadi Milo sedang melakukan cook sebuah nade, tidak terlalu cepat untuk mengganti ke arah senjata yang dibutuhkan karena adaptasi yang terjadi, dan sayangnya juga player-player dari Alter Ego Dione lainnya cukup jauh membuat mereka menang memang eliminasi, tapi harus kehilangan 1 orang yaitu seorang Milo. Mungkin mau mendapatkan rumah dewa yang ada di bagian depan, tersendat karena tadi bertemu Mor di bagian atas, di bagian belakang GC juga datang, jadi terbagi fokus yang dimiliki oleh Alter Ego Dion. Ya betul sekali, dan ini dia, walaupun Alter Ego seperti kita tahu ya, mereka mau bermain dengan 3 player, mau dengan 2 player, tapi kekuatan mereka ini tidak cepat untuk kita ragukan. Mereka masih sangat kuat untuk bisa mengimbangi tim lain yang masih lengkap, dan ternyata Young and Free juga harus pulang di posisi ke-15 saat ini. Iron yang tadi menjadi last girl standing sudah didapatkan juga. 14 tim tersisa Kadoge. Walaupun 14 tim tersisa, Alter Ego juga bisa pulang, mereka sudah 4 poin elim. Itu dia, karena tadi berhasil untuk meratakan 1 tim secara utuh, tapi ya kembali lagi tidak flawless ya, tidak mendapatkan kemenangan secara sempurna. Tapi
kita masuk ke zona keempat, sudah mulai banyak fight-fight lagi yang terjadi. Tadi kita lihat ada tembakan-tembakan, berikan knockdown, Chase Warring Ali yang tadi memenangkan fight dengan tim yang Enfree. Ternyata tailing karena bagian INF karena bertemu juga dengan Aditama yang meratakan yang Enfree. Sementara kita lihat kali ini Alter Ego bergerak, berpindah ke arah bagian Aditama yang tadi kita katakan. Chase Warring Ali kali ini fight kembali lagi tidak terelakkan, bahkan ada sebuah bersistem dilakukan oleh Vanilla belum berhasil untuk menumbangkan satu player dari Chase Warring Ali, tapi semua confrontation membuat Aditama semakin prima, semakin berani untuk maju ke arah bagian depan kah, atau justru mereka sudah melihat 15 detik untuk maju ke zona berikutnya dan butuh untuk bergerak. Nate Dikuk bahkan sudah ada 2 orang di bagian bawah. Ini sebuah pinch situation, sebuah situasi yang menjepit bagi tim Chase Warring Ali agar tidak bisa bergerak leluasa, Reski. Ya, benar-benar mereka dijepit, mereka dibungkus, tidak dikasih jalan keluar juga, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak. Mereka cuma berharap dengan beberapa Terran saja yang bisa menjadi coveran mereka. 2 tersisa. Dasar tertangkap dari bagian kanan, menyisakan satu player. Audrey sudah dikunci posisinya. Vanilla sudah memberikan informasi dia masih bertahan di ujung. Akankah dari Qters berhasil mendapatkan masih berada di bagian luar zona, tapi dengan aim begitu tajam berhasil memulangkan meratakan CX ke bagian area lobby. Grims masih sangat kuat. RBCL juga di bagian sisi lain bertemu lagi dengan Grims. 2 tumbang, 1 dan kembali Grims dan akan berhasil terbalik ke bagian seorang Ran. Berhasil terkonek untuk memfinishkan player yang sedang terkena out. Ran masih low HP saat ini, Kadogi. Tapi masih ada 1 orang lagi dari RBCL. 2-1 lempar nade ke arah bagian depan, ke arah bagian smoke. Sebuah predict nade yang kembali dilemparkan belum berhasil memberikan sebuah knockdown. Ada balasan dari satu player RBCL yang ada di bagian atas sana namun belum mampu menumbangkan player dari Grims. Navid smoke kembali lagi dilemparkan. Trigger disiplin dan terus dijaga agar terus bisa melemparkan. 2-1 lempar ke bagian bawah dari seorang Macha, malah top di sana ternyata hanya memberikan splash damage. Tapi Macha ini dia waktunya untuk maju melakukan sebuah head fire dengan sebuah M214, tapi ternyata teman di bagian kanan yang berhasil untuk memberikan semua sementara membuat RBCL kali ini pincang, hanya menyisakan 1 orang di bagian high ground. Reski, RBCL mengalami hal yang sama seperti INF juga, 3 pulang menyisakan 1 player saja, tapi saat ini bertemu lagi di ujung bukit. Poin mulai tumbang 1 persatu. Joybi masih low, proses belum bisa diselamatkan. Masih ada Ngaca yang mengocar-ngacir pertahanan kekuatan dari Poin. Joybi belum bisa mengisi darahnya lagi, low dan terkena beberapa tepian dari Cecil. Onyx juga mulai join tipis-tipis, mengambil kesempatan damage juga hampir mendapati lagi 1 orang player. Caroline mau tidak mau harus maju lagi ke bagian depan untuk membackup badannya. Poin mulai hancur saat ini, terlihat badannya Aca dengan sangat terbuka, terbackup lagi, tercover lagi, tertutup lagi oleh bukit. wow, dari Void tadi Joybi sangat disayangkan karena tidak punya pasti sama sekali. Akhirnya tidak melakukan healing terlebih dahulu, tapi kali ini Nacha udah mulai terlihat tembakan demi tembakan juga diberikan lagi dari Void. Tapi kembali lagi Miramar cukup terbuka. Akhirnya Joybi dipulangkan ke lobby karena Cecil dan juga player dari Onyx melihat, tapi Nacha kali ini akan coba diupayakan. Void ada baris sistem di bagian belakang, tapi Onyx tidak ingin maju terlebih dahulu. Akan ada sebuah situasi 2 melawan 1 berbarengan. Maju juga Caroline dari bagian kanan menggunakan sebuah akal tembakan ke bagian Nacha. Nacha masih bisa berdansa di bagian sana, tapi akan terlalu tajam. VNW pulang ke lobby dan kali ini dari Void belum puas. Mereka juga melihat banyak smoke di bagian kanan. Ada sebuah upaya pencarian player-player dari lawan-lawan di sana, dan ternyata di bagian bawah masih ada the last moment standing dari tim BF. Iya, itu ada Nadia yang sedang berpikir, waduh saya bagaimana nih untuk keluar. Cuma ada 1 jerami saja, tapi Tanara terlihat dan harus tumbang juga saat ini low. Dan ini dia diambil langsung oleh Sinonix lagi. 4 poin enemy sudah dikumpulkan oleh mereka, tapi awas, perjalanan mereka belum mulus. Depan masih ada Onyx lagi, yang dimana Onyx juga sedang lapar, ingin mengumpulkan banyak poin untuk mengejar tim-tim yang sudah mengumpulkan banyak poin elim. Dan di bagian kiri juga dari Los Leones masih ada ARF juga yang menyimak saja melihat pergerakan tim-tim yang semakin dekat. Scarlet masih berjuang juga, masih bergerak tipis-tipis dengan mobilnya dari bagian tengah untuk melakukan regroup. Tapi zona menuju ke arah bagian overfield yang tentu tidak ada yang mau langsung menuju ke arah bagian tengah. Tapi kita kembali melihat dari Onyx. Free sekali, easy elimination. Cecil kami kali ini membagi ke arah bagian dari Void, di mana 1 orang menggunakan sebuah bagi. Belum ada lain, tapi ternyata diketahui dan ternyata Cecil sangat-sangat baik. Game sense yang sangat baik membuat dia tidak serta-merta melakukan overpick, tapi kembali lagi melakukan sebuah defensive position agar tidak ter-knockdown oleh body system dari tim. Ya, Cecil juga tentunya juga masih mengetahui beberapa pergerakan di bagian kanannya. Sinonix sudah terdengar stepnya, tapi Cecil lebih memilih untuk tarik mundur bergabung dengan teman-temannya karena berbahaya kalau ketika dia tertangkap akan sulit untuk diselamatkan kembali. Betul sekali. Onyx cepat sekali untuk melakukan sebuah regroup cukup baik kali ini untuk menuju
ke arah bagian bukit-bukit yang cukup open field. Bahkan mereka memiliki sebuah airdrop tadi. Tapi kita kembali kepada fight yang akan cukup besar. Aditama Viper coba kontes ke arah bagian ARF yang dari tadi menguasai kompon. Bahkan baru saja menumbangkan 2 player dari Dewa United Lynx. Ada beberapa util terus dilemparkan. Aditama melakukan sebuah pemadatan. Ini berbahaya karena kalau Aditama tidak aware, di bagian kanan mereka juga datang Onyx. Baru gua katakan Scarlet connect ke arah bagian Aditama, membuat Aditama menyisakan 3 active player saja. Di tempat lain Dewa United juga pincang karena Aleta tumbang. Tapi Aditama terus menerus dihujani dengan granat demi granat yang tidak sedikit datang dari Onyx, datang dari tim ARF, membuat mereka kelimpungan dalam smoke sana. Ada net yang meletup, kembali lagi splash damage Aditama, kesulitan, tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan diratakan oleh Onyx X kali ini yang berhasil membangkan seluruh player Aditama Viper. Wah, itu granat yang benar-benar tidak bisa lagi dihindari. Mereka punya space yang tidak terlalu besar juga, cuma bisa bertahan bergeser kiri dan kanan. Tapi dengan granat yang masih dimiliki banyak dari Onyx berhasil memulangkan Aditama ke bagian lobby. Saat ini juga dari RF, satu player mereka Yupi terlalu keluar dari bagian area rumah, sangat terbuka dan tertangkap. Tidak bisa juga teman-teman untuk keluar, karena keluar langsung disambut dari kiri dan kanan. Bull masih ada Viper juga, dan ini dia saatnya Onyx untuk menunjukkan kualitas mereka, Kadoge. Betul, ini Onyx kayak kembali ke sentaran pabrik mereka. Fight mereka on point banget, util mereka, timing mereka sangat-sangat berbahaya. Bahkan Cecil masih punya 2 nit. Dia tahu ARF semuanya bersarang di rumah tersebut. Diko matang sekali lempar karena bagian atas dan lihat. Bahkan Cecil tidak ter-knockdown karena di body system kan oleh Scarlet. Benar-benar gerakan-gerakan yang prima, gerakan-gerakan yang terukur. Smoke dilemparkan terlebih dahulu agar membutakan player ARF. Dan mungkin berikutnya baru Nate yang berbicara. Ini dia Mikey yang punya 5 granat matang dilempar, meletup di sana, knockdown 1, membuat dari Onyx akan maju ke arah bagian depan. Trade memang terjadi, namun Onyx masih mencari the last woman standing dari tim ARF. Ini fight yang kita tunggu-tunggu, seperti Kavlo kemarin katakan. Onyx ini tim yang agresif, selalu menampilkan atau menunjukkan fight yang sangat menarik, dan saat ini sudah mulai terlihat beberapa kali fight mereka sangat menarik dan memenangkan. Saat ini menyiksa 1 player, masih bertahan 2 player di bagian lantai 2, 1 mencoba turun, granat berikutnya kembali dikirimkan Kaidan. ARF rata di tangan dari Onyx. 10 elite sudah mereka. Oke, saat ini juga Morph masih bertahan lagi. Akankah Morph masih bisa maju lagi, karena mereka sekarang berada di luar circle. Mau tidak mau harus masuk, tapi pintu masuk mereka ada tim Alter Ego juga menjadi ancaman besar untuk mereka. 3 tim termasuk Morph kali ini masih komplit dengan player-playernya Bulls dan juga Onyx yang baru saja melakukan reset situation. Lihat Morph akan maju ke arah bagian depan, tapi Linting tidak terdeteksi. Ini membuat Morph bisa jadi akan terkena tembakan, tapi Linting ditembaki dari bagian belakang. Morph ternyata masih menyisakan 2 player. Mereka punya kendaraan semua, 1 saja yang tidak punya, dan ini akan menjadi korban dari Linting kan. Ternyata ia didapatkan knockdown, tapi dari sana Viper akan coba 3 player di Morph melakukan dansa di sana dengan URB, tapi ternyata di belakang ditembaki oleh Bulls, membuat sebuah timing dan bahkan 3 dari Morph tumbang, menyisakan the last woman standing, yang dimana Viper masih bisa untuk melakukan perlawanan dengan sangat maksimal, apalagi kalau Linting nanti datang membantu menjadi 2-on-1 situation melawan Morph Team Reski. Iya, 1 player tersisa saja, masih kesulitan, terkena beberapa peluru panas lagi mencoba untuk revive, tapi granatnya ini bye-bye untuk Morph. Artemis belum 1 saja bye-bye, masih ada 1 player lagi bertahan, 2 bakal menang 1 di pusat bagian kanan, masih percaya dengan bermain di dalam 6 saja. Ini akankah keadaannya? Viper masih ada granat berikutnya lagi, tapi dengan kocokan granatnya didengar oleh Kola lagi, mencoba menyilitkan dirinya lagi masuk, dikirimkan, belum pulang juga Kadogi. Belum pulang juga, tapi damage cukup besar tadi diberikan, harus segera masuk dari Alter Ego. Ternyata mereka dalam waktu yang sama juga menghadapi dengan Void yang barusan Void menghadapi dari Onyx itu sendiri. Dari Void misalkan 1 orang saja, low waiting sekali tembakan dari bagian atas, rata. Void di backclick juga dipulangkan ke lobby. Di tempat lain kita lihat apakah Morph sudah rata, ternyata tidak. Justru dari Kola yang membalikan keadaan, men-take down 1 player dari Alter Ego Dione. Benar-benar pertahanan yang kuat, benar-benar kuat dari Kola, tidak bisa begitu saja dilumpuhkan, dipulangkan oleh Alter Ego. Tapi Bulls lihat, tiba-tiba tidak lolos bonus round kemarin, mereka datang dengan kekuatan baru, 4 orang masih ada di late game. Ya, betul sekali. Lihat penyebaran dari Bulls, mereka dikirimkan 2 player ke bagian depan untuk press, tidak memberikan area yang lebih besar lagi untuk beberapa tim yang masih bertahan di ujung circle. Masih ada Onyx juga saat ini, tapi ada Spotty juga yang terus memantau mencari informasi, dan di bagian kiri ada Pen yang mendapatkan lagi tambahan looting yang cukup enak. Kola belum diserang lagi, masih banyak asap. Ini Pen bisa join dengan utility lagi, bisa menghancurkan Morph bersama Alter Ego sekaligus. Dari itu dia Hyto Snake lempar ke bagian depan, dan
ternyata memberikan splash damage membuat satu player dari Alter Ego itu Vapor tertakedown. Landing akan mulai masuk ke bagian dalam Armor. Udah dipulangkan ke lobby. 3 tim tersisa. Ada Bulls, Onyx dan juga Alter Ego, di mana kedua player dari Onyx dan Alter Ego masih tertakedown. Revive sedang mereka upayakan, dan dari Bulls sepertinya mereka tidak mau serta-merta maju ke depan. Mereka akan bermain secara disiplin, menjaga dalam zona, bahkan Revive tidak berhasil karena langsung terkena play zone. Alter Ego rata. Bisa Onyx yang sudah dijaga ketat oleh Bulls Chaos. Iya, 3 bakal melawan 1. Onyx sudah terlihat hasil melakukan prowling dan winner chicken dinner berhasil didapatkan oleh Bull di game kita pertama. Miramar kemarin turun, hari ini langsung bangun. Itu